Hai teman-teman, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film sebelumnya yang berjudul Richard. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Di awal cerita, Richard dan detektif Finlay sedang membahas mengenai kasus pembunuhan cleaner. Yang mana awalnya adalah cleaner dianggap mereka adalah penyebab semua pembunuhan yang terjadi di kota Margrave. Richard katakan bahwa semua ini ada hubungannya dengan orang Venezuela. Hal itu terlihat dari sayatan yang ada di leher cleaner. Scene berlanjut. Di kantor kepolisian Margrave, kepala kepolisian yang bernama Tail mengisyaratkan kepada bawahannya agar mengusut dengan cepat kasus pembunuhan cleaner supaya masyarakat tidak ketakutan. Dan setelahnya datanglah KJ anak dari cleaner yang ingin menghajar detektif Finlay karena sebelumnya mereka mencurigai bahwa ayahnya adalah otak di balik semua pembunuhan yang terjadi di kota Margrave, yang mana itu merusak reputasi ayahnya. Tetapi, detektif Finlay katakan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Namun saat itu juga, yang awalnya detektif Finlay ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut, seketika dihentikan oleh kepala kepolisian Tail dan menyuruhnya untuk rehat atau istirahat sejenak. Lalu detektif Finlay mendatangi kediaman Tuan Mosley dan mengajaknya berbincang-bincang mengenai kota Margrave dan terkait alasannya bertahan di kota tersebut. Dan saat itu juga datanglah Richard menjemputnya. Scene berlanjut. Roscoe dibawa oleh Picard ke tempat persembunyian keluarga Paul Hubble, dan ia meminta untuk menjaga mereka sampai keadaan kondusif. Di tempat yang berbeda, detektif Finlay dan Richard sedang berada di sekitar perusahaan cleaner, yaitu untuk mengamati dan memastikan bagaimana keadaan perusahaan tersebut setelah cleaner mati. Saat itu juga mereka berbincang-bincang mengenai kehidupan mereka. Detektif Finlay katakan bahwa sebenarnya istrinya sudah meninggal, namun ia tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun karena ia tidak mau dikasihani. Ia bahkan membayar tagihan tiap bulan hanya untuk mendengar suara istrinya di pesan suara. Lalu beberapa waktu kemudian, mereka melihat ada yang keluar dari perusahaan tersebut, yaitu keponakan cleaner, sehingga mereka mengikutinya. Di tempat yang berbeda, Roscoe sedang berbincang-bincang dengan istri dari Hubble. Lalu ia melihat keluar bahwa ada cahaya, yang sudah pasti itu adalah tanda bahaya, sehingga ia meminta mereka semua siap-siap untuk pergi dari sana. Sementara Roscoe keluar untuk memastikan cahaya yang sebelumnya dilihat dari dalam rumah. Saat memastikan, ia melihat ada 2 orang di dalam mobil, dan ternyata mereka mengetahui kedatangannya. Sehingga Roscoe menyuruh keluarga Hubble tersebut untuk berlari. Saat dipastikan lari tidak akan menyelamatkan nyawa, Roscoe menyuruh mereka bersembunyi, dan lalu setelahnya menyuruh istri Hubble membawa anak-anaknya keluar hutan di jalur timur. Sementara ia akan mengalihkan dan membunuh penjahat tersebut. Scene berlanjut. Richard dan detektif Finlay yang dari awal mengikuti truk yang dibawa oleh keponakan cleaner akhirnya berhenti di sebuah motel. Lalu mereka mencek truk tersebut yang ternyata adalah kosong. Tetapi beberapa waktu kemudian,
keponakan cleaner tersebut keluar untuk melihat-lihat keadaan di luar. Hingga akhirnya ia masuk ke dalam motel kembali. Setelahnya, mereka mencoba meninggalkan pesan suara ke Profesor William Bryan. Ternyata diangkat langsung oleh asistennya. Saat ditanyai mengenai Profesor Bryan, asistennya mengatakan bahwa ia baru saja dibunuh pagi ini oleh sekelompok perampok. Lalu mereka menghubungi Profesor Castillo dan mengatakan harus mengikuti sarannya agar tidak dibunuh oleh sekelompok penjahat. Di tempat yang berbeda, Roscoe menjumpai keluarga Hubble dan membawa mereka keluar dari sana lewat hutan agar mereka lebih aman. Namun, kaki dari anak Hubble terkilir hingga Roscoe harus menggendongnya. Dan pada saat sampai di kedai tempat Picard dan Roscoe berjanji bertemu, mereka berbincang-bincang. Roscoe katakan bahwa sebenarnya ia dibohongi oleh suaminya yang sebenarnya sudah mengundurkan diri dari kerjanya setahun yang lalu dan terlibat dengan masalah yang mereka selidiki. Bukannya syok dengan cerita tersebut, istri dari Paul Hubble ternyata sudah mengetahui dan berbohong pada Roscoe dan rekan-rekannya agar keluarganya tetap aman. Namun ternyata ia harus memberitahu kebenarannya setelah ia merasa bahwa mereka sekarang semakin tidak aman. Istri Paul Hubble katakan bahwa cleaner ingin bertemu dengan Paul Hubble dan mengajaknya bekerja sama dalam memindahkan mata uang dan akan menggajinya setara dengan 2 minggu kerja hanya dalam sehari. Lalu cleaner mengajak Hubble ke Venezuela minggu depannya untuk melihat gambaran kerjanya. Saat di Venezuela, ia sudah memindahkan mata uang yang diberikan oleh cleaner hanya dalam waktu beberapa jam dan meminta agar bukti tersebut dikirim ke cleaner. Lalu cleaner mengajaknya ke kandang kuda untuk bertemu dengan kliennya. Namun ternyata sebenarnya hanya untuk memberitahu bahwa Hubble sudah menjadi bagian dari pekerjaan cleaner, yaitu sindikat pemalsuan internasional. Hal itu terbukti dari hasil kerjanya yang ia kirim ke cleaner. Saat itu, cleaner memaksanya agar mengikutinya dalam pekerjaan tersebut dengan cara menyuruh anak buahnya mengebiri dan menyalibkan seseorang yang menolak permintaannya. Karena takut itu terjadi kepada keluarganya dan ia pun menuruti permintaan cleaner. Scene berlanjut. Richard melanjutkan perjalanannya untuk menjumpai Profesor Castillo di kantor kepolisian, yang pada saat itu sudah diintai oleh penjahat yang ada di luar kantor kepolisian tersebut. Saat Richard bertemu dengan Profesor Castillo, mereka berbincang-bincang mengenai tujuan Joe yang melibatkan Profesor William dan dirinya. Saat itu, Profesor Castillo katakan bahwa saudaranya Joe membutuhkan keahlian mereka berdua dalam moneter internasional dan domestik, yang mana itu menyangkut pemalsuan uang yang berskala ekonomi global. Ia juga katakan bahwa uang pecahan $100 yang ada sekarang sebenarnya bukan uang yang asli, karena yang asli sudah disembunyikan. Dan pada saat itu, Richard mulai menyadari bahwa sebenarnya kecurigaannya dan rekan-rekannya terbalik. Awalnya mereka menganggap bahwa uang itu dibuat di Venezuela lalu dikirim ke Amerika. Ternyata sebaliknya, uang itu dicetak di Amerika lalu dikirim ke Venezuela. Saat mereka selesai berbincang-bincang, Richard hendak pergi. Lalu ia mengatakan kepada Profesor Castillo agar selalu dalam penjagaan polisi, supaya hidupnya selamat. Lalu Richard meminta kepada Letnan Diaz
untuk menjaga dan mengamankan Profesor Castillo sampai Letnan Diaz mendapatkan kabar darinya. Lalu beberapa waktu kemudian, Richard keluar dari kantor kepolisian dan mengetahui bahwa ia diikuti oleh seorang pria. Lalu ia berlari ke pojokan gedung dan pertarungan mereka pun terjadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.